panjang banget mengular. Jalan raya itu pasti antri panjang banget. Bernu Slim Nikah. Bernu is children, Slim Nikah is hospital. Ini itu jadi kartu sakti banget. Kok agak pusing ya gitu. Sakit sekali karena saya dan keluarga harus kehilangan bapak. So it was so hard. It is still. Hai, hello, assalamualaikum. Ketemu lagi sama Hasan dan Mama. Hari ini Mama dan Hasan serta Dada mau cerita mengenai pengalaman kami vaksin COVID-19 di Latvia. Jadi kami itu mencoba berkali-kali untuk dapat vaksin di sini dan ini adalah percobaan ketiga yang kami lakukan. Waktu percobaan pertama dulu itu sempat sebelum-sebelumnya kita memang sudah masuk antrian vaksin itu pakai website gitu ya, kita daftar online kemudian nanti kita nunggu kapan jadwalnya. Tapi kok nggak dapat jadwal gitu. Tapi memang dari awal kita udah paham bahwa yang dapat pertama itu adalah tenaga medis dan juga lansia sama mereka yang bekerja di melayani publik seperti polisi, terus bekerja di supermarket atau di dunia pendidikan gitu ya. Akhirnya ya udah waktu itu terus dengar pengumuman ternyata ada dibuka vaksinasi untuk umum dan sifatnya first come first serve. Siapa yang cepat dia dapat. Nah di pengumumannya tuh dikasih tahu hari-harinya, kalau nggak salah tuh Jumat, Sabtu, Minggu, dan waktunya itu dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Ya udah, akhirnya karena pagi biasanya Hasan masih tidur lagi setelah sarapan, akhirnya kita berangkat sekitar jam 12-an sampai di tempat vaksinnya. Itu kayak pusat vaksin gitu besar seperti GBK gitu, cuma nggak sebesar GBK ya. Nah, waktu sampai sana kok sepi sekali. Apakah kita akan dapat prioritas, tidak perlu mengantri? Ternyata waktu kita samperin ke pintunya sudah tutup, Hasan. Ya udah, akhirnya kita balik lagi pulang. Gagal deh. Nah, terus coba peruntungan yang kedua. Itu kita daftar online. Nah, kali ini tapi kita bisa milih di mana tempat kita bisa vaksin dan jamnya jam berapa kita maunya. Ya udah deh, kita pilih di tempat yang sama tadi, tempat namanya Center of Vaccination. Terus jamnya kita pilih jam 12:10 sama jam 12 kalau nggak salah buat Mama dan Dada. Beda 10 menit tiap orang. Nah, udahlah, kita udah pede nih, nyampe kita bakal dapat vaksin hari itu. Datanglah kita sampai di sana jam 12:10. Begitu sampai sana, Hasan, antriannya panjang banget mengular. Ya. Jadi sampai di luar gedung, di luar jalan raya itu pasti antri panjang banget. Dan waktu kita nanya, emang pada dapat jam berapa gitu ya orang-orang ini vaksinnya, ternyata ya jam 12:15, jam 2 juga nggak jauh-jauh dari kita memutuskan untuk pulang. Udah, akhirnya seminggu kemudian atau 2 minggu kemudian kita coba daftar online lagi, Hasan. Dan sekarang, yang tadi itu waktu weekend, makanya orangnya panjang banget antriannya. Jadi kita coba, ya udah kita nextnya kita coba yang weekdays deh gitu, biar orang-orang mungkin harapannya nggak sebanyak itu dan kita nggak mau lagi nih udah dari pelajaran di tempat yang sama. Nah, kita daftarnya itu di deket sini. Alhamdulillah dapat yang deket sini. Terus jamnya sekitar jam 12:06 sama Dada kalau nggak salah jam 12 gitu pokoknya. Itu abis daftar, kita tuh langsung dapat email konfirmasi dan juga SMS kayak gini. Jadi intinya ini adalah jadwal vaksin kita di mana, tanggal berapa dan jam berapa. Di hari -3 dan hari -1 kita dapat SMS lagi yang mengingatkan waktu di mana dan apa saja dokumen yang harus kita bawa. Nah, dokumen yang harus kita bawa itu antara bawa paspor atau bawa ID card ya, resident card yang di sini. Nah, sekarang tiba waktunya vaksin nih, vaksin day. Apakah vaksin kita lancar? Apakah harus ngantri lagi? Atau mesti balik pulang lagi karena gagal lagi dan harus nyoba keempat kali? Simak ceritanya ya, dari depan sampai akhir, jangan di skip dan jangan lupa yang belum subscribe dulu.
Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini kita mau vaksin. Ini percobaan ketiga. This is the third we try to get the vaccine, right? Third time. Vaksinnya di mana ini? Brno Slimnica. Brno is children, Slimnica is hospital. Jadi rumah sakit anak. Ini bahasa. Dari rumah kita cukup jalan kaki. It's only 3 minutes ya. 3-4 minutes walking from home. Semoga nggak ngantri hari ini, karena sebelumnya kita gagal ngantrinya lama. Even first. Alhamdulillah, akhirnya kita udah vaksin, dan waktu awal sampai akhir vaksinnya itu prosesnya ya, itu cepet banget dari kita datang sampai selesai vaksin, benar-benar gak ada antri, benar-benar sesuai dengan jam kita. Waktu itu kan mama dapat jam 12:06, itu ya pas jam segitu, kurang lebih ya semenit bedanya, cuma nunggu sesaat. Habis itu habis selesai dapat vaksin, kita nunggu 10 menit untuk lihat reaksi badan kita, pusing atau apa rasanya gitu ya. Habis itu pulang deh. Sini itu pakai Pfizer. Kalau dulu sempat yang first come first serve, yang kita nggak kebagian itu, kalau nggak salah pakainya AstraZeneca. Tapi yang kedua yang kita sempat gagal itu nggak tahu dia pakai apa. Cuman yang sekarang, jadi sebelum kita masuk ke dapat suntikan, dapat vaksinnya, itu dijelasin bahwa vaksinnya Pfizer, kemudian apa saja efek samping yang mungkin bisa dirasakan, dan obat apa saja yang bisa kita minum kalau kita ngerasa ada keluhan-keluhan gitu. Itu keluhannya katanya sih sebagian besar itu misalnya ada yang pusing, kemudian sakit di lengan atau demam dan sebagainya. Sementara kalau obat yang boleh diminum dijelasin itu boleh minum paracetamol atau ibuprofen atau apalagi satu gitu, tapi mama agak kurang familiar jadi nggak ingat gitu. Setiap orang yang habis vaksin akan dapat namanya kartu vaksinasi, atau di sini sebutnya passport of vaccination atau vaksin pasport. Itu bentuknya seperti ini, kelihatan nggak ya? Wih, ya kayak gini, ini ada namanya, kemudian tanggal kita vaksin dan next vaksinnya kapan, detailnya ada di sini. Ini itu jadi kartu sakti banget kalau di European Union. Nah, pasport ini, kartu ini itu penting banget khususnya kalau teman-teman mau pergi ke Uni Eropa ya. Sejak Juli 2021 nanti, setiap orang yang sudah punya paspor vaksin itu tadi, kartu vaksin, itu bisa datang ke negara Eropa tanpa harus melalui self karantin. Kalau sekarang kan masih self karantin 5 hari sampai 10 hari atau bahkan 14 hari ada kayaknya. Oh ya, untuk efek sampingnya, efek samping dari vaksin ini di setiap orang akan berbeda-beda ya. Kalau dada itu dari beliau masih di rumah sakit itu sudah kok agak pusing ya gitu, dikit-dikit tapi habis itu minum, habis itu hilang. Nah begitu sampai rumah, habis beberapa saat kok agak nambah pusingnya, padahal beliau mesti kerja gitu. Akhirnya terus minum paracetamol, tapi habis itu sudah hilang pusingnya. Nah kalau mama
Itu di lengan sini, sakit sekali. Kayak abis digebukin orang pakai tongkat yang sakit banget, yang rasanya bengkak, tapi sebenarnya nggak bengkak. Rasanya ini sakit banget, Hasan. Mama got injection here, and it hurts so bad. Here, oh you got injection here, ya you got vaccine here. Mama got here, it hurts. Hari kedua, ini sekarang hari kedua dan masih sakit. Mungkin hari ketiga atau insya Allah soon kayaknya sih mulai nggak apa-apa ya. Jadi vaksin ini adalah salah satu ikhtiar kami ya untuk terhindar dari virus ini, COVID-19. Selain kita sudah melakukan protokol kesehatan seperti cuci tangan, pakai masker, menghindari kerumunan, nggak kumpul-kumpul dulu gitu. Dan selama memang kita ada fasilitas untuk vaksin ya kita pergunakan. Apalagi kan ini gratis ya, tidak perlu keluar biaya apapun gitu, dan very simple juga prosesnya. Saya sendiri pribadi unfortunately punya pengalaman pahit sekali dengan virus ini, karena saya dan keluarga harus kehilangan bapak tercinta karena virus ini, dan kejadiannya di awal-awal adanya virus ini gitu di Indonesia. Jadi di saat itu belum ada vaksin, orang juga belum begitu aware, dan masih sebagai momok, penyakit yang mematikan dan momok gitu saat itu. So this is it was so hard, it is still. Karena saya nggak bisa hadir di sana, Hasan juga belum pernah ketemu sama eyangnya, so saya sudah niat gitu ketika ada kesempatan, ada vaksin, ya udah saya mau vaksin, saya mau melindungi diri saya. Alhamdulillah juga orang tua ibu saya di rumah di Indonesia juga udah vaksin, kakak saya juga vaksin, jadi insya Allah semua terlindungi gitu. Jadi teman-teman, silakan kalau memang punya kesempatan untuk vaksin dipakai. Kalau memang belum yakin dengan kualitas vaksinnya atau dengan efek sampingnya, ya mungkin bisa nanya ke dokter yang biasa menangani kita juga, biar tahu kondisi badan kita ya, apakah efek sampingnya nanti akan gimana gitu. Karena kan kondisi tiap orang memang berbeda-beda. Jadi kalau di sini itu vaksinnya sukarela, sifatnya sukarela. Kalau di Indonesia kan mungkin ada yang wajib ya kalau nggak salah. Saya kurang tahu apakah wajib atau sukarela atau seperti apa. Kalau tahu teman-teman ada yang tahu silahkan kasih komen. Nah kalau di sini tuh sukarela. Bener-bener orang yang mau vaksin itu yang daftar dan yang datang untuk vaksin. Jadi nggak ada paksaan sama sekali. Tapi memang antusias orang itu besar sekali ya. Terlihat dengan banyak banget yang antri. Meskipun kita udah dapat vaksin, yang udah pada dapat vaksin bukan berarti terus kita kebal gitu ya dan bisa semaunya juga gitu. Jadi tetap lakukan protokol kesehatan seperti biasa. Itu tadi cerita kami tentang vaksin. Kita nanti akan dapat vaksin kedua itu tanggal 29 Juni di sekitar jam 12-an juga di tempat yang sama di Bernus Limnica atau Children Hospital. Sekian cerita dari kami, semoga bermanfaat dan ada gambaran bagaimana kalau vaksin di Latvia. Terima kasih atas waktunya teman-teman sudah menyimak cerita kami. Jika ada pertanyaan atau komentar silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe ya. Sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.